Kantor Urusan Sipil Pendaftaran Perceraian. Kedua pihak telah menerima sertifikat perceraian, hubungan pernikahan telah berakhir. Memang lucu, Suli, sudah 3 tahun. Dari sertifikat pernikahan ke sertifikat perceraian, kamu selalu menggunakan pengacara untuk menangani semuanya, selama 3 tahun bahkan tidak pernah menemui saya sekali. Bahkan tidak pernah melihat saya, mantan suami ini. Seperti apa rupanya, mungkin kamu tidak tahu. Tuan Chi, Nyonya tua bilang, dalam pernikahan ini, dia sangat menyesal kepada Anda. Uang di kartu ini adalah kompensasi dari keluarga Su untuk Anda. Tolong terima ini. Tidak perlu, Paman Li. Tolong sampaikan kepada Nyonya tua, terima kasih atas perhatiannya selama 3 tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kak, kenapa kakak belum keluar? Ki, kakak sangat merindukanmu. Kakak, adik, kenapa kalian datang? Tentu saja untuk merayakan perceraianmu. Selamat atas perceraianmu, kakak. Baru saja diambil, masih hangat. Entah apa yang dipikirkan nenek dulu. Memaksa kamu untuk menikah ke keluarga Su, menurutku. Lebih baik menikahi kakakku, tidak mungkin. Kalau menikah, pasti menikahi aku. Hei, kalian berdua, mana ada yang menikahi kakak? Dan adik sendiri. Kita tidak ada hubungan darah, tentu saja bisa menikah. Benar? Sejak kalian berdua diadopsi oleh nenek. Kamu adalah kakak kandungku. Sudahlah, apa rencanamu setelah ini? Bekerja mandiri, kembali ke pekerjaan lama. Hanya saja tidak tahu, setelah sekian lama, apakah masih ada yang ingat Dokter Ki ini? Tidak mungkin, kakakku adalah dokter kardiovaskular terkenal di luar negeri. Setiap hari orang yang mencari kamu. Tidak tahu sampai sejauh mana antriannya, Ki. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan membantumu. Mengatur masuk kerja ke rumah sakit terbaik di Haicheng. Panggil aku Dokter Ki. Kamu, ayo, Dokter Ki, naik mobilku. Adik, begini. Hari ini aku masih ada pekerjaan, mau bicara dengan kakak. Lain kali, ya? Baiklah. Ayo pergi. Nyonya, proses perceraian Anda dan suami sudah selesai semua. Pria itu meminta berapa banyak uang? Tidak meminta sepeser pun, bahkan kompensasi dari Nyonya tua tidak diambil. Tidak ada yang diambil. Aku tidak ingin melihat villa di tepi sungai Jiangjing diberikan padanya. Berita besok pagi mengatakan mantan suami putri keluarga Su terlantar di jalanan. Baik, Nona. Ada hal lain? Dokter Ki yang Anda cari selama 2 tahun. Muncul di Haicheng. Segera selidiki, apapun biayanya. Temukan orang itu untukku. Baik. Dengar tidak? Rumah sakit, dokter baru di rumah sakit. Sangat mudah, bisa langsung ditempatkan. Di rumah sakit kita sebagai dokter utama. Latar belakangnya pasti tidak biasa, pasti datang karena koneksi. Menyelamatkan nyawa tidak bisa diremehkan, dia datang. Aku melihatnya, dia sangat tampan. Apa yang terjadi? Entah kenapa, tiba-tiba pingsan. Serangan jantung menyebabkan koma. Kerusakan miokard atau area luas, situasi darurat. Perlu operasi segera, cepat siapkan. Tidak, siapa kamu? Berani-beraninya, kamu melakukan operasi pada anakku. Panggil direktur rumah sakitmu, masih muda, kalau ada apa-apa. Kamu bisa bertanggung jawab? Aku adalah dokter terbaik di rumah sakit ini, jika anakmu tidak segera dioperasi, nyawanya akan terancam. Omong kosong, kamu berani mengutuk anakku, aku beritahu kamu. Hari ini jika anakku ada apa-apa, itu karena kamu. Aku akan membuatmu membayar. Buruk, pupil pasien membesar, denyut jantung 160. Masih menunggu apa? Segera operasi. Anakku tidak apa-apa. Kamu minggir, masih ingin operasi. Kalau anakku ada APA, siapa yang manajemen? Saya yang menjamin tanggung jawab operasi, nyawa manusia dipertaruhkan. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Suli. Kenapa dia datang? Kamu siapa lagi? Saya adalah CEO Grup Su, Suli. Jika operasi ada masalah apapun, semua kompensasi akan ditanggung oleh Grup Su. Cepat selamatkan anakku. Dokter Ki. Juga dari rumah sakit umum Rampok Liang.
Dia tidak pernah melihatku, bagaimana bisa mengenaliku? Anakku, tenang, operasinya berhasil. Pasien sudah lepas dari bahaya, terima kasih dokter. Sangat terima kasih. Dokter Qi, Bosu, saya sibuk, ada apa? saya ada hal yang ingin minta bantuan. Ini adalah rekam medis. Di dalamnya ada kondisi pasien dalam beberapa tahun terakhir. Suli, jadi selama 3 tahun menikah, kamu tidak pernah menemuiku. Ternyata menyembunyikan seorang kekasih. Pasiennya sangat sakit, kamu seharusnya tahu kan? Ya, saya tahu, tapi dia sudah menjalani banyak operasi, semuanya tidak berhasil. Kamu sebagai dokter kardiovaskular terbaik di dunia. Operasi ini seharusnya tidak sulit bagimu. Baiduo mati untukku. Baiduo adalah adik satunya Baiduo. Saya harus menyelamatkannya, Dokter Qi. Asalkan kamu mau menyelamatkannya, saya akan memberikan apapun padamu. Di mana pasiennya? Di rumah sakit swasta milik Grup Su. Saya akan membawamu ke sana sekarang. Tahu Yu, saya bisa melakukan sini. Bosu, silakan cari orang lain. Kenapa? Uang bukan masalah. Tapi tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Lalu apa yang kamu inginkan, saya akan memberikannya padamu. Peraturan rumah sakit, dokter profesional harus bekerja dalam lingkup profesinya. Dan berpraktik di tempat registrasi profesinya. Jadi, jika kamu ingin saya melakukan operasi, pasien harus datang ke rumah sakit Haicheng yang fasilitasnya biasa-biasa saja. Ya, Bosu, kamu harus segera memutuskan. Dokter Qi, hari ini kamu sudah melakukan 5 operasi. Kami yang bekerja sama denganmu sudah mulai kelelahan. Kak Qi, saya minta maaf karena sebelumnya meremehkanmu. Hei, dari mana kamu mendapatkan energi sebanyak itu? Seperti robot, tidak pernah lelah. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya Dokter Qi kami. Sudahlah, semuanya sudah bekerja keras, malam ini kita makan barbeque. Saya yang traktir. Bos sudah datang lagi, pasti lagi mencari. Dokter Qi, hanya Dokter Qi kami yang bisa membuat CEO wanita dingin Bosu meminta bantuan. Kita sebaiknya cepat pergi. Bosu, ada apa? Saya sudah memenuhi permintaanmu, memindahkan pasien ke rumah sakit Haicheng. Suli, selama 3 tahun kita menikah. Kamu tidak pernah menemuiku sekalipun. Sekarang demi kekasihmu itu. Kamu rela berkali-kali merendahkan diri untuk mencariku. Ternyata kamu bukan orang yang tidak punya perasaan, hanya saja. Perasaanmu semua ada pada kekasih itu. Dokter Qi, kapan kamu ada waktu? Ikut saya untuk melihat pasien. Sebagai dokter, saya pasti mengutamakan pasien. Tidak akan diam saja, karena pasien sudah dipindahkan ke sini. Kalau begitu, mari kita lihat sekarang. Ali. Ini, siapa ini? Dia adalah dokter utama Anda, Dokter Qi. Dokter utama yang masih muda ya. Dia, Tuan Bai, ya? Usia dokter kami. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Jika Anda meragukan kemampuan saya, Anda bisa memilih untuk tidak saya yang mengoperasi Anda. Humph. Saya sudah melihat rekam medis Anda, tidak ada masalah. Apa yang Anda katakan tidak ada masalah, tapi rumah sakit swasta memberi saya pemberitahuan kritis. Benar-benar tidak ada masalah, saya tidak pernah bercanda. Dokter Qi. Bosu, seharusnya Anda segera mengoperasinya. Di dalam negeri, bukan hanya saya satu-satunya dokter yang bisa melakukan operasi ini. Dokter Qi, mungkin ada dokter lain di dalam negeri yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi ini, tapi saya tidak ingin operasi ini mengalami sedikit pun risiko. Suli, kamu benar-benar peduli dengan kekasih ini. Bosu, saya setuju untuk mengoperasinya. Tapi saya punya syarat. Tidak tahu akan masuk. Tidak masalah, silakan ajukan. Baik, saya ingin ruang operasi baru. Baik, Sugrup akan menyediakan semuanya. Selain itu, peralatan di Haicheng ini sudah ketinggalan zaman. Perlu peralatan terbaru. Sugrup akan menyediakan semuanya, apalagi jika Anda tidak mengatakan. Saya pasti akan melakukannya. Bosu, demi Tuan Bai ini. Benar-benar tidak pelit. Karena dia sangat penting. Kalau begitu pentingnya, maka Bosu, sumbangkan satu gedung lagi. Biar pasien di Haicheng ini juga ikut merasakan kebahagiaan Tuan Bai kita. Bisa tinggal di kamar yang lebih baik. Dokter Qi, Anda benar-benar sangat perhatian terhadap rumah sakit Haicheng ini. Ada apa? Bosu, sepertinya agak enggan ya. Kalau begitu,
Saya tidak akan memaksa Bosu. Tapi Tuan Bai ini. Baik, tidak masalah, saya akan menyumbangkan. Dokter Ki, ada permintaan lain? Bisa bicara sekaligus gak sih? Oke, tapi untuk sementara udah gak ada lagi. Kapan operasinya dimulai? Ya pas peralatannya datanglah. Aku janji, besok peralatan terbaru bakal datang. Dokter Ki. Kamu yakin bisa? Kalau aku bilang gak yakin, Bosu. Apa kamu mau bawa orangnya sekarang? Aku gak boleh biarin Yunfen mati di meja operasi. Tolong dong. Tenang aja, aku bakal usahain semampuku. Pinset. Dokter Ki. Operasinya sukses, pasien perlu dipindah ke ICU. Minta keluarga sama perawat urus administrasi di bawah. Kamu pergi aja. Sayap. Dokter Ki. Kamu capek ya? Gak capek, nasib aja yang capek. Dokter Ki, kamu sampai segini capeknya. Mau makan bareng gak? Bosu. Tolong jaga sikap. Dokter Ki, kenapa dari pertama ketemu kayaknya kamu udah punya dendam sama aku? Aku kasih tahu ya. Jangan pikir karena kamu nyelamatin nyawa Yunfen. Lalu bisa semena-mena, kesabaranku ada batasnya. Kesabaranku juga tipis, semoga ini terakhir kalinya kita ketemu. Kamu. Tuan Subai. Di sana sudah diatur semuanya. Apa kamu ngerasa Dokter Ki kayaknya benci banget sama aku? Kayaknya enggak deh. Mungkin Dokter Ki cuma gak mau ketemu kamu aja. Ngomong apaan sih? Ini pasti salah. Mana ada cewek yang benci sama kamu? Q to back. Dr. Chi lagi main hard to get. Gimana? Hari ini ada yang gak enak? Gak ada yang gak enak. Rasanya semua baik-baik aja. Ya udah, rawat Ina beberapa hari lagi bisa pulang istirahat. Dokter Ki, aku beneran terima kasih udah nyelamatin aku. Gak usah terima kasih, Suli udah bayar biaya pengobatan. Aku kerja dibayar, Tuan Bai. Bisa lepasin gak? Ini, aku tahu Suli udah berkorban banyak buat nyelamatin aku. Tapi kamu juga penyelamat nyawaku. Bisa ngobrol bareng gak? Kamu mau ngobrol apa? Hei, Dokter Ki. Kamu punya pacar? Hei, gimana menurut kamu tentang Ali? Tuan Bai, kamu muter-muter lama banget. Cuma mau ngomong ini sama aku. Aku kasih tahu, aku nggak tertarik sama Suli. Ya udah, bagus. Ngobrol apa sih sampai seneng gitu? Ali, aku lagi nanya Dokter Ki. Suka tipe orang kayak gimana, biar nanti aku bisa kenalin. Kayak Dokter Ki yang hebat gini, perlu dikenalin? Ali bener jadi Dokter Ki. Kamu gak suka tipe orang kayak gimana, bisa kasih tahu aku. Biar nanti kalau aku kenalin, bisa hindarin. Aku nggak suka yang Magasu. Magasu ngapain sampai kamu benci? Katanya ahli amal, aku dan Magasu nggak cocok. Kalau nggak sampai nikah 3 tahun. Belum ketemu langsung udah cerai. Bukan, Dokter Ki, apa kamu sama Ali? Ada salah paham? Nggak ada salah paham, cuma emang nggak suka yang Magasu. Apa kamu dengar sesuatu? Ali emang pernah cerai, tapi itu bukan salah Ali. Mantan suaminya orang desa. Tingkah lakunya kasar banget, dia nggak pantas sama Ali. Cerai ya udah nggak bisa dihindarin. Kamu jangan sampai karena hal ini sama Ali jadi salah paham ya. Bosu, kamu juga mikir gitu? Sama mantan suamimu. Aku sama dia emang nggak cocok. Cerai itu pilihan terbaik. Aku kasihan sama mantan suamimu. Ali. Kamu marah? Kamu pelan-pelan dong. Apa karena aku pernah cerai? Bosu, kamu cerai atau enggak, aku nggak peduli. Yang harus kamu perhatiin itu Tuan Bai. Ada hubungannya sama Bayun Fan? Kamu ngomongin dia buat apa? Bosu emang suka banget ya. Cuma ngomong aja nggak boleh. Jangan alihkan topik. Kenapa kamu benci sama aku? Aku cuma kasihan sama mantan suami Bosu. Udah cerai masih dibicarain di belakang. Aku juga terpaksa. Kamu benar. Aku tidak berhak mengomentarinya. Bosu, urusan pribadimu itu. Aku sama sekali tidak tertarik. Dokter Ki, aku sudah memberimu kesempatan. Main-main terlalu lama bisa bikin bosan. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Bosu, kalau saja kecantikanmu bisa dibagi. Sedikit ke otakmu, daftar orang kaya Forbes. Pasti sudah kamu yang nomor 1.
Tidak sampai sekarang otakmu penuh dengan skenario drama. Mau tidak, aku kenalkan kamu dengan ahli saraf. Khusus untuk mengobati kebodohan seperti kamu. Hei, kenapa kamu menghina? Otakmu yang bermasalah. Hei, aku ingin menyelidiki pergerakan Dr. Qi beberapa tahun terakhir. Aku ingin memastikan apakah pernah bertemu dengannya. Chi. Dacuan. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu pergi ke Maladewa? Kamu masih berani bilang, sebagai temanmu selama belasan tahun. Kamu cerai saja tidak memberitahuku, aku langsung menghentikan liburan. Kembali untuk membela Qi kita. Ayo kita makan, aku langsung dari bandara ke sini. Lepar sekali aku. Ngomong-ngomong, dalam 3 tahun ini, keluarga Su tidak memberikan apa-apa. Kompensasi. Diberikan. Aku tidak mau menerimanya. TAPI. Ini terlalu murah untuk keluarga Su, si nona besar itu. Iya, aku bilang, aku sudah lama tidak suka padanya. Wanita seperti dia yang tidak setia. Harus dihukum keras. Tunggu. Aku akan cari orang untuk memberinya pelajaran, buatmu lega. Benarkah? Aku ingin lihat apa kemampuanmu. Susuli, kenapa kamu di sini? Bicaralah. Dr. Qi murah hati apa? Dan apa yang seharusnya didapatkan? Bos Su. Dacuan tidak maksud begitu. Dia tahu aku melakukan operasi untuk Tuan Bai. Ingin aku meminta lebih banyak bayaran untukmu, makanya dia bilang begitu. Oh, iya. Oh, berarti aku memberikan terlalu sedikit? Bukan itu maksudnya. Bos Su, jangan berpikir begitu. Kamu anaknya Kidazi, ya? Kamu kenal aku? Baik, aku ingat. Aku bilang, kamu dan si Nona Su ini, jodohnya nggak main-main ya. Tinggal di komplek yang sama, gedung yang sama, bahkan lantai yang sama. Jodoh kayak gini siapa yang mau? Aku nggak tertarik. Yang aku pengen tahu sekarang, gimana kalau Suli tahu bahwa kamu adalah mantan suaminya, apa reaksi si Nona ini? Aku sudah nggak sabar untuk memberitahunya kebenaran. Pergi. Oke, ayo kita makan. Dacuan, leluhur kita. Akhirnya kamu angkat telepon. Suli itu, wanita berhati ular, dia memutuskan kerjasama dengan ayahku. Di perusahaan. Suli gak mungkin kayak gitu, kan? Beneran, aku sudah telepon ayahku. Su Group adalah klien terbesar kami, tapi sekarang, dia mau memutuskan lagi kerjasama dengan kami. Keluarga kami bisa bangkrut. Sekarang aku di bawah gedung Suli. Untuk minta maaf, tapi Suli nggak mau ketemu aku sama sekali. Dacuan, jangan panik, aku segera ke sana. Apa maunya Satpam? Aku dari grup Qi. Mau ketemu bos Su, ada urusan. Bang Satpam, tolong permisi, Satpam. Nggak ada janji, nggak bisa masuk. Bos Su, Tuan Mudachi. Dan Dr. Qi ada di bawah, mau ketemu Anda, gimana? Usir mereka, aku nggak ada waktu. Baik. Tunggu, urusan yang kemarin aku suruh kamu cari. Gimana hasilnya? Aku sudah cek catatan perjalanan Anda selama 8 tahun terakhir. Tidak ada satupun yang bersinggungan dengan Dr. Qi. Tapi anehnya, 3 tahun lalu Dr. Qi pensiun. Catatan perjalanannya selama 3 tahun ini susah dilacak. Gimana? Mau aku minta bantuan Nona Ouyang untuk cari tahu? Sudah, dia cuma dokter biasa kok. Baik. Bayarkan mereka masak. Asisten Yo, kami mau ketemu Bos Su. Bos Su nggak akan ketemu kalian. Silakan kedua tuan pergi. Kenapa? Hanya karena Dacuan sebelumnya. Menyinggungnya, dia mau bikin keluarga Qi bangkrut? Bukan karena Tuan Qi Chuan. Lalu apa alasannya? Tuan Bayun Fen yang meminta. Langsung mengambil kerja sama Su Group dari keluarga Qi. Cuma kebetulan jadi korban aja. Kamu bilang ke Suli, meskipun kondisi Pak Bai sekarang udah membaik, tapi nanti bisa aja kambuh lagi. Dia pasti bakal butuh bantuan aku suatu saat nanti. Aku sarankan dia sekarang jangan bikin susah keluarga Qi. Keputusan bos nggak bakal berubah. Sebaiknya kalian pergi aja. Suli itu cewek, dia itu picik. Mau bikin keluarga kita bangkrut. Gimana nih Qi? Dacuan, aku ada ide. Aku mau cari Nenek Su, pasti kata-katanya bakal didengerin. Apa cara ini bakal berhasil? Bisa kok. Kamu pulang dulu, tunggu aku. Kalau udah selesai, aku telepon kamu. Oke. Om Liu ngomong, logikanya terlalu ngako. Siapa bilang cewek? Bisa santai-santai aja. Halo. Halo nenek, aku Qi. Kesehatan nenek baik-baik aja kan? Aku mau datang nengok nenek. Ayo cepat datang.
Nenek tunggu kamu buat makan malam. Sampai nanti malamnya nenek. Oak. Nenek, malam ini nenek janjian sama Nona buat makan malam. Sama janjian sama Paki. Apa mereka bagel? Ada apa sih? Cuma cerai aja kok. Nggak bisa jadi suami istri, masih bisa jadi teman. Mereka berdua masih pertama kali makan malam bareng aku. Bosu, tadi dari rumah lama. Telepon nanya, nenek tanya kapan kamu pulang. Buat makan malam bareng dia. Ayo, langsung pulang ke rumah lama. Oh, Kamu ini anak kurang ajar, nggak punya hati. Lama banget nggak nengok nenek. Nenek, aku cuma takut nenek marah. Aku nggak hubungan sama nenek. Cuma cerai aja kok, aku masih nenek kamu. Kedepannya harus sering-sering nengok nenek, ngerti nggak? Ngerti nenek? Aku pasti sering-sering nengok nenek. Nenek sebenarnya aku. nenek, Nona udah pulang, aku mau lihat. Kenapa dia pulang? Ini aku nggak kasih tahu kamu duluan. Si Suli itu cewek, dia juga pulang. Kamu nggak marah sama nenek kan? Tentu nggak. Kita bertiga makan bareng, suasana kayak gitu. Aku bayangin aja udah seneng. Ayo kita makan bersama dengan baik hari ini. Baik, nenek. Makan bersama. Akhirnya aku akan menemuinya sebagai mantan suami. Paman Li. Di mana si gadis nakal itu? Nyonya tua. Nona, tadi ada telepon dari keluarga Bai, katanya ada hal mendesak. Tunggu sebentar, nanti aku kembali untuk menemuimu. Gadis ini, ada urusan sebesar apapun, tidak bisa makan dulu baru pergi. Nenek, jangan marah, kesehatanmu yang penting. Menurutku dia sengaja ingin membuatku marah. Jangan marah, aku akan menemanimu makan. Yunfen, kamu mau makan apa? Ibu akan masak makanan favoritmu. Ali datang, kamu temani Yunfen ya. Dia memimpikanmu. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Ali, cepat, duduk. Baru saja aku dengar dari ibu, katanya kamu tidak enak badan. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit? Ah, tidak apa-apa, ibu terlalu khawatir. Malah membuatmu repot datang ke sini. Ini salahku. Kakakmu sebelum pergi memintaku untuk merawatmu dengan baik. Jangan terlalu sungkan, kamu yakin tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu, kamu jaga diri baik-baik. Ali. Jika saat itu bukan kakakku yang memintamu, apakah kamu tidak akan menolehiku sama sekali? Kamu istirahat yang cukup, jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ali, aku. Istirahat yang cukup. Sebelum Beidwo meninggal, dia hanya memintaku untuk merawat Yunfen, tidak termasuk kalian. Jika ada masalah lagi di masa depan, keluarga Bai juga akan hilang, kamu mengerti? Mengerti, kami pasti akan merawat Yunfen dengan baik. Kalau begitu, masalah kontraknya? Kontraknya besok akan aku kirimkan. Nona sudah kembali. Aku baru saja mendengar ada suara di dalam, nenek sedang menerima tamu ya? Oh, Tuan Ki yang datang. Tuan Ki, Cuan. Dia berani datang menemui nenek tanpa izin. Lihatlah dirimu sendiri, gadis nakal. Apa yang kamu lakukan? Berani kembali, renungkan baik-baik perbuatanmu. Entah apa yang Cuan berikan kepada nenek saya, bisa membuat nenek saya secara pribadi minta saya untuk berbagi. Awalnya saya pikir keluarga Ki hanya berhenti bekerja sama sementara, nanti jika ada kesempatan masih akan bekerja sama lagi, tapi sekarang. Ah, Nona, apakah Anda akan pergi? Ya, saya masih ada urusan, saya akan pergi dulu, jaga baik-baik nenek. Baik. Oh ya, satu lagi. Jangan biarkan orang-orang yang tidak jelas menemui nenek saya lagi. Terutama yang bermarga Ki itu. Oh, maksud Anda tidak mengizinkan Tuan Ki menemui nenek? Ah, Nona, apakah Anda sangat membenci Tuan Ki? Lalu apa? Apakah saya harus menyukainya? Hei, beritahu keluarga Ki, besok hentikan semua kerjasama, dan kami tidak akan bekerja sama lagi selamanya. Dokter Ki, itu Anda. Kenapa Anda juga di sini? Tidak heran waktu itu di sini. Bertemu Suli, ternyata dia tinggal di seberang saya. Ini memang karma apa ya, Bosu? Waktu itu Cuan membawa marah. Saya minta maaf atas namanya, tidak ingin karena hal ini mempengaruhi hubungan Anda dengan keluarga Ki. Dokter Ki, Anda benar-benar bisa merendahkan diri, sebelumnya sangat membenci saya. Sekarang malah memohon kepada saya. Ah, Bosu, Anda orang yang lapang dada.
Seharusnya tidak akan mempermasalahkan Kicuan, kan? Teman Anda itu benar-benar hebat. Kemarin bahkan menemui nenek saya, orang seperti dia. Dr. Qi, Anda benar-benar tidak perlu merendahkan diri untuk memohon atas namanya. Paman Li selalu memanggil saya Tuan Qi. Qi yang ini bukan Qi yang itu, jadi. Sulit pikir kemarin yang menemui. Nenek adalah Kicuan. Tapi, rencana keluarga Qi pasti akan gagal. Saya tidak akan menyerah karena keputusan nenek. Sebaliknya, saya akan semakin membenci keluarga Qi yang memanfaatkan nenek saya. Jadi bosu, bagaimanapun juga. Tidak akan membiarkan keluarga Qi begitu saja. Ya, Sebenarnya kemarin. Ah, Dacuan kenapa? Baik, saya segera ke sana. Dacuan ada apa? Kenapa? Qi, keluarga Su benar-benar memutuskan. Kerja sama dengan keluarga Qi, saya tahu saya tidak berguna. Tapi saya juga ingin melakukan sesuatu untuk keluarga. Tolong pilihkan saya setelan jas, saya berencana untuk menikah masuk ke keluargaku yang kaya raya. Putriku, meskipun dia bodoh. Tapi dengan cara ini, saya bisa berkorban untuk keluarga saya. Dacuan, jangan buru-buru. Menjadikan dirimu sebagai taruhan. Pasti ada caranya. Benar ke ada caranya? Akan ada, percayalah padaku. Hei, Nyonya dan Tuan. Apakah Anda datang untuk melihat setelan jas? Semua yang ada di toko ini, kami mau. Ibu, bagaimana bisa kamu sembarangan menggunakan kartu Ali? Kamu akan membuatnya berpikir bahwa saya adalah laki yang hidup dari wanita. Yunfen, Suli demi kamu. Bisa memutuskan kontrak dengan keluarga Qi dan memberikan kontrak itu kepada kita. Dia tidak akan peduli dengan kartu ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Killier, kami mau mencoba baju secara privat. Wanita tua, kenapa kamu seperti ini? Hei, Dr. Qi, ternyata kamu, kebetulan sekali. Memang kebetulan. Tuan Bai, ternyata Suli memberikan kontrak. Kepadamu, tidak heran dia tidak mau bicara. Suli bukan orang luar. Dia bahkan bercerai demi Yunfen kita. Hanya sebuah kontrak, apa artinya? Kamu siapa? Berani bicara seperti itu. Wanita tua, masih punya malu tidak? Suli benar-benar seorang yang tergila-gila cinta. Saya pikir saya yang membuatnya marah. Kalian semua jangan saling memarahi, Ali melakukan semua ini. Untukku, untukmu, jangan merasa diri hebat. Hari ini saya akan memarahimu, kamu lelaki yang hebat dari wanita. Berulang kali menggoda wanita yang sudah bersuami. Kamu memang hina, merebut istri orang. Kamu juga bukan orang baik, kamu dan Suli adalah seperti cacing di selokan, ikan busuk bertemu udang busuk. Sangat menjijikan. Hari ini saya tidak akan berhenti memarahimu. Tuan Qi, saya tahu kamu sangat tidak rela memutuskan kerjasama dengan keluarga Su, tapi itu keputusan Ali. Saya juga tidak bisa mengubahnya. Dan Dr. Qi, saya harap kamu tidak akan mengganggu Ali karena hal ini, bisakah? Hei lelaki yang hebat dari wanita, siapa yang memaksa mengganggu Ali kamu? Sepertinya kamu sendiri yang ingin menikmati yang bukan haknya, cukup pandai berpura-pura. Tuan Bai, tidak semua orang seperti kamu. Yang suka mengganggu Suli. Dr. Qi, saya mengatakan ini. Tidak ada maksud lain, saya hanya ingin yang terbaik untukmu. Ali memang dari sananya sudah angkuh dan dingin, gak suka kontak sama orang yang gak kenal. Lo yang setiap hari ganggu dia kayak gini cuma bikin dia jijik aja. Gue rasa gini aja, lain kali kalau lo ada urusan, lo bisa langsung cari gue. Laki-laki sama laki-laki kan lebih gampang ngomongnya. Gue bakal sampaikan buat lo, ya. Gak perlu, gue juga gak mau ada urusan sama Suli. Dacuan, ayo kita pergi. Aduh, tadi kenapa sih lo tarik-tarik gue? Kenapa gak biarin gue umpat mereka berdua? Satu-satu mengkel Ali. Manis-manis gimana gitu, kelihatan banget norak dan murahan. Apaan sih? Sok penting banget. Udah, gak usah buang-buang energi buat mereka. Soalnya sekarang kita udah tahu kebenarannya. Gak perlu buang-buang waktu buat Suli. Gue ada ide, lo pulang dulu aja. Halo, SIS. Gue ada sesuatu yang mau minta tolong. SIS, kamu datang. Gue udah kontak keluarga Qi, gue bisa bantu di sana. Dan Suli emang udah dari dulu rencana ganti keluarga Qi buat kerja sama-sama keluarga Bai. Kali ini kalian cuma kebetulan aja, sebenarnya gak terlalu pengaruh. Gue kira minta maaf sama dia bisa bikin keluarga Qi. Lanjut kerja sama. Qi, kamu jia perlu tanda sama siapapun. Tara kontak keluarga Qi, besok tanda tangan kontrak. Apa? SIS, semudah itu? Siapa suruh ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun? Qi, kita minta tolong langsung ke gue. SIS, kamu keren banget. Nah, kamu udah bantu gue selesain hal besar. Gue traktir makannya. Boleh banget. Ayo. Aku sudah menghubungi pihak Qi.
Besok bisa tanda tangan kontrak. Sekarang kamu tenang kan? SIS, gue terima kasih banget, kamu yang paling baik ke gue. Wah, Dokter Ki, kita emang ada jodoh ya. Sampai ketemu di sini, kebetulan banget. Memang, cukup kebetulan. Nah, karena jodoh banget, gimana kalau kita? Pareng ayah, kan rame kalau banyak orang. Sebagai seseorang dengan status seperti bos Su, harusnya pesan ruangan VIP kan? Oleh, kita makan bersama, gimana menurut kamu? Gue oke-oke aja. Hei, Ali bilang dia gak apa-apa. Kisau, jangan-jangan lu enggak. Si tujuh ya. Hah? Gue inget kayaknya lu enggak suka makan bareng orang asing. Kan bener? Gue juga enggak nolak. Jie, lu lagi mau ngapain sih? Dokter Ki, cewek cantik di samping lu ini. Kelihatannya mesra banget. Enggak mau perkenalan? Ini siapa? Dia Nona Ruan. Bintang baru di Hai Cheng, sangat berbakat. Pujian berlebihan bos Su, masih kalah jauh sama kamu. Aku harus lebih giat lagi nih. Wah, Dokter Ki. Nona Ruan pacarnya ya? Pantasan dulu enggak mau dikenalin. Tuan Bai, hubungan kita. Ngapain ngasih tahu lu? Kita dekat apa? Maaf Tuan Ki, aku enggak bermaksud gitu. Cuma merasa kita teman jadi. Maaf, aku enggak berteman sama orang yang ngeselin. Jadi Tuan Bai juga bukan? Apalagi Nona Su. Tuan Ki, Yun Fan cuma bercanda. Enggak ada maksud jahat. Bos Su. Katanya kamu sudah cerai ya? Kok Nona Ruan jadi gosipan gini? Jangan marah bos Su, aku cuma iseng tanya kayak pria di sampingmu. Beneran enggak ada maksud apa-apa. Kita cabut dulu ya. Lagian bos Su sama Tuan Bai kan mau dinner berdua. Enggak etis kalau ngerepotin. Boleh, ikutin kamu aja. Kayaknya dia sama Ruan Yu bukan pacaran. Ki ini mau ngapain sih sebenarnya? Suli ganti partner ke keluarga Bai. Itu keluarga si pria di sampingnya ya? Pria itu penting banget buat dia? Iya, tapi udah enggak ada hubungannya sama aku. Kita udah cerai, aku harap ke depannya enggak ada ikatan lagi. Iya, besok ada acara amal. Butuh pendamping pria, temenin Ji yuk. Adik baik Ji nih. Ji boleh sih. Tapi kapan Ji carikan kakak ipar? Jangan tiap kali suruh aku nemenin dong. Ki pria ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Bos Su, sebelumnya Anda menyuruh saya menemukan mantan suami Anda dan memberikan villa di pinggir sungai kepadanya. Tapi Apa? Dia masih tidak puas? bukan dia tidak puas, tapi saya sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan mantan suami Anda. Yuan Jin, akhir-akhir ini saya sangat tidak puas dengan kemampuan kerjamu. Kamu bahkan tidak bisa menemukan seorang pria yang datang dari desa. Saya yang kurang cekatan, mohon Bos Su menghukum saya. Terus cari, harus bisa menemukannya. Saya tidak percaya. Seorang pria dari desa bisa menghilang begitu saja. Baik, Kamu kenapa? Kenapa belum pergi? Bos Su, besok malam ada acara amal. Apakah Anda akan hadir? Yun Fan, seharusnya kamu beristirahat di rumah. Tidak seharusnya keluar. Acara ini penuh dengan intrik. Jika saya hadakar, pandangan iri itu bisa melahap Suli hidup-hidup. Saya harus datang mengawasi, tidak boleh memberi kesempatan pada pria-pria itu. Tidak apa, Lee. Menemani Anda ke pesta, anggap saja menambah pengalaman. Ayo pergi. Waduh media, sungguh besar pengaruhnya. Bahkan Suli bisa diundang. Siapa pria ini? Apakah dia pacar Suli? Bos Su, saya Gao Sheng dari Huadu Media.
Kehadiran Anda membuat seluruh ruangan bersinar. Terima kasih, Bos Gao. Siapa ini? Dia adik saya. Pesta kami akan segera dimulai. Saya sengaja menyediakan tempat di baris pertama untuk Anda, agar Anda bisa menikmati pameran di atas panggung. Itu Ruanyu. Wanita kaya yang dalam beberapa tahun berhasil masuk daftar Forbes. Ruan Yu. Itu dia, pendamping prianya terlihat sangat asing. Siapa dia? Bintang baru? Tampan sekali. Tidak menyangka, orang-orang penting yang biasanya tidak terlihat. Hari ini semuanya hadir. Selamat datang, Nyonya Ruan. Sekarang saya akan mengantar Anda semua ke tempat duduk. Baik, terima kasih atas bantuannya. Nyonya Ruan kenal dengan Bos Su ini? Tentu saja, siapa di seluruh Haicheng yang tidak mengenal? Suli yang terkenal, Bos Su? Sama-sama. Nama Nyonya Ruan juga sudah sering saya dengar. Kok rasanya aneh ya udara di sini? Ada bau mesiu dan bau cuka. Terjepit di antara dua nyonya besar ini, aku merasa sesak nafas. Mereka diam, aku pun tak berani bicara. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kak, lelang amal akan segera dimulai. Silakan duduk dulu. Oh, benar. Ayo, semuanya silakan duduk. Ayo, yang lain juga silakan duduk. Lelang kita akan segera dimulai. Kak, kira-kira kapan barang yang kusponsori akan dilelang ya? Tenang saja, barang keramikmu pasti jadi penutup. Soalnya itu adalah harta karun Pak Gus selama bertahun-tahun. Tapi kamu begitu saja menyumbangkan harta karunnya. Yakin nggak masalah? Dia kan guruku, masa ya dia mau memukulku? Lagi pula, dia sudah memberikannya padaku, jadi itu milikku. Mau disumbangkan atau tidak, itu hakku. Benar juga, kamu kan murid terakhirnya. Dia selalu paling sayang padamu. Para tamu terhormat, selamat datang di Malam Amal Hua Du Media hari ini. Barang lelang pertama kita adalah jam tangan Omega Speedmaster. Suka? Aku biasanya nggak tertarik dengan barang seperti ini. Kamu suka? Cuma agak 5 juta. Selamat kepada Bos Su yang berhasil memenangkan barang ini dengan harga 5 juta. Selanjutnya, mari kita tunjukkan barang lelang kedua kita. Cincin batu giok Xuan Yao. 15 juta. Kak, kenapa kamu? Bukannya kamu Saka? Kakak nggak punya apa-apa selain uang. Cincin ini memang terlihat luar biasa. Tapi kalau lebih dari 10 juta, kayaknya kurang worth it. Tapi Direktur Ruan begitu royal. Kayaknya nggak ada yang berani bersaing. 15 juta sekali. 25 juta. Bos Su, kamu beneran suka cincin ini? Atau cuma mau bersaing denganku? Direktur Ruan, lelang itu kan selalu yang harga tertinggi yang menang. Masa kamu nggak tahu aturannya? Lagi pula, aku beli buat apa? Kayaknya bukan urusanmu, ya? 35 juta. 70 juta. Kak. Tenang, barang ini memang terlihat bagus. Tapi kalau 70 juta, kayaknya kita bakal jadi orang bodoh. Kamu kan suka. Sudahlah, Kak. Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka. Hanya sebuah cincin, bisa ada bisa tidak. Selamat kepada Bos Su, berhasil membeli cincin giok hitam Xuan Yao dengan harga 70 juta. Ya ampun. Bos Su, memang Bos Su. Tanpa ragu langsung menghabiskan 70 juta. Untuk membeli sebuah cincin, benar-benar tidak terduga. Ali benar-benar membelikan aku barang yang sangat mahal ini. Aku tahu, Ali masih peduli padaku. Berikan kepada pria di sebelah sana. Maaf, Pak. Cincin ini untuk pria ini. Barang seharga 70 juta, bahkan tidak disentuh, langsung diberikan. Tunggu, ini tidak benar. Pria ini adalah pasangan Ruan Yu. Kenapa Bos Su memberikan cincin itu kepadanya? Bukankah seharusnya diberikan kepada pasangannya sendiri? Apa maksud Bos Su? Hanya barang kecil yang tidak berharga. Kamu pernah menyelamatkan Yun Fan. Nyawanya jauh lebih berharga daripada barang seperti ini. Aku sudah mendapatkan imbalan yang seharusnya. Cincin ini tidak perlu. Tuan Qi,
Kamu menolakku lagi, ya? Kamu sengaja ingin membuatku marah, ya? Bosu, sepertinya kita tidak terlalu akrab. Kalau begitu, tolong Bosu jangan selalu mengatakan hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman, dan melakukan hal yang menimbulkan kesalahpahaman. Kamu bilang kita tidak terlalu akrab, ya? Baik, sangat baik. Ellie, Pria ini benar-benar berani. Bahkan berani membuat Suli marah. entah apa hubungan pria ini dengan Suli. Bisa membuat bos Su memberikan hadiah secara langsung. Dan bahkan berani menolak Suli di depan umum. Sepertinya tidak ada orang di seluruh Haicheng yang berani menyinggung Suli. Hei, kalian tidak tahu, Suli memiliki julukan sebagai wanita paling menakutkan di Haicheng. Pria ini mungkin akan mengalami nasib buruk. Tapi aku merasa, sepertinya bos Su yang sedang berusaha mendekati. Apa benar Ali memberikannya hadiah mahal ini di depan umum? Karena dia pernah menyelamatkanku. Benarkah Ali seperti itu? Kenapa sekarang aku semakin tidak mengerti dirimu? Suli, kamu kehilangan kendali karena seorang pria. Dan sepertinya ini bukan pertama kalinya. Siapa dia? Dia adalah Dr. Yun Fan, tapi entah kenapa. Setiap kali bertemu denganku, dia selalu menunjukkan permusuhan yang besar. Xuan Er, tolong cari tahu, aku merasa dia. Identitasnya sepertinya tidak sederhana itu. Memang harus diperiksa. Siapa tahu dia siapa. Yang sengaja dikirim untuk mendekatimu. Suli, sepertinya ada masalah di sana. Tolong semuanya tenang, barang lelang berikutnya adalah keramik yang telah lama dikoleksi oleh Tuan Gu. Keramik koleksi Tuan Gu, siapa di Haicheng yang tidak tahu? Barang koleksi Tuan Gu pasti tidak akan muncul di hadapan publik, jadi ini pasti tidak mungkin. Berasal dari tangan Tuan Gu. Benar, berani sekali menggunakan nama Tuan Gu. Untuk memamerkan barang lelang ini, pikir kita bodoh ya? Semuanya tenang, keramik koleksi Tuan Gu ini disponsori oleh seorang anonim, dan dia telah menjamin bahwa ini memang asli dan berasal dari Tengan Tuan Gu. Dia bilang asli ya asli. Siapa yang percaya? Benar, siapa sih orang anonim ini? Berani muncul dan tunjukkan bukti bahwa barang lelang ini asli, berani sekali menggunakan nama Tuan Gu untuk melelang barang palsu. Kita lihat saja. Siapa yang begitu menjijikkan? Keramik ini saya yang sponsori. APA? Ternyata dia lagi. Pria yang membuat Suli memberikan hadiah di depan umum. Dr. Qi, meskipun saya tahu niat baikmu untuk beramal, tapi cara kamu melakukannya sepertinya kurang tepat. Kamu membawa barang palsu untuk menipu semua orang. Ini akan membuat orang marah. Saya sarankan kamu segera minta maaf kepada semua orang. Saya sedang bingung. Cara untuk membuatmu malu, ternyata kamu sendiri yang datang. Keaslian keramik belum diverifikasi, tapi kamu sudah menyuruhku mengaku salah. Dr. Qi, sampai sekarang kamu masih tidak mau mengaku. Di sini ada banyak penggemar Tuan Gu yang sangat paham tentang keramik koleksi Tuan Gu. Kamu menyangkal tidak ada gunanya. Karena semua orang meragukan keaslian keramik ini. Mari kita panggil ahli untuk memverifikasi. Benar atau palsu akan jelas. Saya sudah menghubungi ahli. Master Zhang akan segera datang. Lihat, Master Zhang sudah datang. Anda adalah ahli di bidang ini yang paling berwibawa. Tolong verifikasi keaslian keramik ini. Baik. Semoga Ruanyu ini orang baru di Haicheng bisa dipercaya. Lagi pula, saat itu dia yang menjamin. Takutnya Nyonya Ruan juga tertipu oleh pria tampan ini. Dr. Qi, tunggu sampai hasil verifikasi keluar. Kamu tidak bisa lagi mengelak. Saya sarankan kamu segera minta maaf ke semua orang. Mungkin mereka akan memaafkanmu. Kalau tidak, nanti masalahnya bisa jadi besar. Kamu tidak akan bisa mengatasinya nanti. Master Zhang, kok butuh waktu lama cuma untuk memverifikasi barang palsu? Sudah ada hasil pemeriksaannya? Ini pasti palsu, kan Dr. Qi? Sekarang mau cari alasan lagi? Hasil pemeriksaan sudah keluar. Kamu. Master Zhang, saya yakin Bapak sudah tahu keaslian keramik ini. Di dalam hati. Keramik ini seharusnya asli. APA. Mustahil. Tuan. Apa Anda meragukan kemampuan saya? Bukan, Master Zhang. Saya tidak bermaksud begitu. Hanya saja teknologi pemalsuan sekarang sangat canggih. Dia cuma seorang dokter. Lagi pula keramik Master Gu sangat langka dan berharga. Masa bisa ada di tangannya? Kenapa tidak mungkin?
Ini Liun, murid utama Master Gu. Dia kok datang? Tampaknya masalah keramik palsu ini sudah menggema. Kalau sampai ditelusuri, menjual koleksi Master Gu sebagai barang asli. Pria ini bisa dipidana masuk penjara, Dr. Qi. Sudah kayak gini masih juga berkelit? Bukannya sudah kubilang? Ada masalah harusnya bilang ke aku. Masih anggap aku ini seniormu atau tidak? Senior? Jadi ada hubungan khusus? Bukannya sudah diingatkan? Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Aku dan Master selalu ada untukmu. Jangan marah, senior. Aku cuma tidak mau merepotkanmu. Masalah kecil begini bisa kuhandle sendiri. Adik seangkatanku ini tulus ingin beramal. Makanya menyumbang ke sini. Tapi malah difitnah oleh orang sepertimu. Jadi dia murid terakhir Master Gu? Sudah lama dengar Master Gu punya murid terakhir. Katanya punya bakat luar biasa dalam koleksi dan identifikasi barang antik. Dia calon penerus Master Gu. Tak disangka, hari ini bisa bertemu langsung. Iya, ternyata masih muda dan tampan lagi. Salah paham, saudara. Jangan dipikirin ya. Salah paham doang? Lalu semua selesai? Harusnya ada yang bertanggung jawab. Sekarang saatnya menentukan kebenaran. Kau yang paling ribut tadi. Jadi, kau yang harus minta maaf atas kekacauan ini kepada adik seperguruanku. Kalau nggak mau minta maaf, usir orang ini keluar. User dia. Baiklah, aku minta maaf. Aku minta maaf. Dr. Qi, maafkan aku. Aku cuma khawatir sama kamu. Khawatir kamu mau nipu orang pakai barang palsu. Jadi aku panik dan gak mikir panjang. Ya pokoknya maaf ya. Sekarang semuanya sudah jelas. Lelang kita lanjutkan. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Eyo. Shiji, silakan. Aku akan ingat dendam hari ini. Baik, kita lanjutkan lelangnya. Ci. Lain kali aku nggak akan main-main lagi. Dia dokter terkenal internasional sekaligus murid terakhir. Almarhum. Pak Gu. Dr. Qi, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan? Yang belum ku ketahui? Dia bukan cuma banyak rahasia, tapi juga dikelilingi bodyguard cantik. Wah, ternyata jagoan dapat cewek ya. Sudahlah, bercanda kok. Namanya siapa sih? Dr. Qi. Nona, tanya namanya bukan profesinya. Siapa nama aslinya? Aku belum bisa lacak. Ada masalah? Wah, masa ada yang gak bisa kamu lacak? Santai, Serakin Pedaku. Aku akan selidiki sampai ke akar-akarnya. Numpang nyawa ya? Ki, setelah lelang ada jamuan makan. Isinya cuma basa-basi. Kalau mau pulang, bilang saja. Aku yang enten. Ji ya, aku kan bukan anak kecil lagi. Jangan khawatir berlebihan. Kamu urus acaramu saja. Baiklah, aku pergi dulu. Dadah. Jiwei. Minggir. Cakep, ada waktu nggak? Maksud ibu apa? Ya kamu pasti ngertilah. Kayaknya umurmu udah cukup matangnya. Poka, ibu masih muda. Suamiku 2 tahun lalu kecelakaan. Tinggalkan aku sendirian. Sekarang aku mewarisi harta warisannya yang gila-gilaan. Aku sudah lama sendiri, tidak apa-apa. Kamu menemani aku, tidak menyangka di Haicheng ini ada cowok ganteng sekeren ini. Perkenalkan diri, nama saya Yang Xiaowei. Mau berteman dengan kakak? Maaf, aku tidak tertarik dengan sosialisasi seperti ini. Bagus. Sejak aku menjadi Nyonya Yang, ini pertama kalinya ada yang berani menolakku. Tante, kalau kamu sakit jiwa, pergi berobat. Jangan ganggu aku. Tapi semakin kamu menolak, aku semakin suka. Pergi sana. Memaksa aku memukul wanita? Lian Shi, kenal aku? Itu bagus.
Aku kasih dua pilihan. Pertama, kamu pergi sendiri. Kedua, aku yang mengusirmu. Nyonya Yang, pilih sendiri. Aku pergi sendiri. Benar-benar tidak menyangka. Yang Xiao Wei ini, sejak suaminya meninggal, seperti berubah orang. Mungkin terkena trauma. Oh iya, terima kasih. Tidak apa-apa, tidak usah berterima kasih. Sambil-sambil perkenalkan diri. Nama saya Lian Siki. Ki. Nama yang bagus. Sampai jumpa lagi. Kamu buru-buru jadi pahlawan, tapi tidak berhasil. Malah diambil wanita lain. Kamu jangan banyak bicara. Bukan aku yang mengambilnya, ngapain marahin aku? Maksudku, kamu sekarang cepat bantu aku cari cara. Kenapa HP-nya mati? Suli tidak di rumah, ngapain berdiri di depan lift? Dia terus lihat aku ngapain, jangan-jangan sengaja. Menunggu aku di sini. Kamu jauhi Lian Siki. Dia itu wanita sosialita. Dia tidak cocok untukmu. Bosku ini sedang menasihatiku. Lalu, apa ada orang ketiga? Bosu, kenapa kamu berpikir? Nona Lian bukan orang baik. Saya rasa dia baik-baik saja, cantik dan baik hati. Lagi pula, saya bergaul dengan saja. Apa hubungannya dengan Bosu? Ruan Yu dan Liun tidak masalah. Lian Siki kamu juga mau ganggu? Bosu, kamu lebih baik urus dirimu sendiri. Aduh, betapa sialnya. Pertama ketemu Suli. Lalu listrik di komplek mati. Suli, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Cepat telepon ke pengelola. Oh iya, telepon. HP saya habis baterainya. Suli, kamu kenapa? Kamu seorang CEO besar, takut gelap ya? Diam. Dia memang takut, tidak bisa. Harus cari cara untuk keluar. Kalau tidak, Suli pasti akan celaka. Suli, ikuti saya, tarik napas dalam-dalam. Ya, tenangkan dirimu. HP saya habis baterainya, HP kamu? Kamu meraba-raba di mana? Aduh, saya juga tidak tahu, HP kamu di mana, Nona? Cepat. Cepat telepon Yowenji. Kamu tahan dulu ya. HP kamu juga habis baterainya. Suli. Kamu kenapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Baik hati dianggap tidak berguna. Padahal tadi saya khawatir padanya. Kenapa kamu jauh-jauh dariku? Tidak urusanmu. Mendekatlah sedikit. Tidak. Mendekatlah sedikit. Kalau kamu mendekat, saya akan memberitahumu. Mendekat lagi sedikit. Saya takut gelap. Ternyata si Yosu yang hebat, takut gelap ya, penakut sekali. Apa yang lucu? Takut gelap tidak boleh. Yang biasanya tegas dan memimpin grup. Si Yosu yang tegas dalam mengambil keputusan. Ternyata takut gelap, kalau ini tersebar. Orang lain akan menertawakanmu. Kamu berani? Kenapa marah-marah? Seperti harimau betina, marah-marah saja. Kamu sekarang di hadapanku seperti kucing kecil yang tak berdaya. Tak punya kekuatan untuk melawan. Aku yang mengendalikan takdirmu. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Hanya bercanda. Meskipun aku memang membencimu, tapi aku bukan orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Kamu akhirnya mengaku membenciku. Memang, kamu memang tidak disukai. Apa yang kulakukan salah sampai kamu tersinggung? Banyak sekali. Jika kamu tahu, orang yang sedang bersamamu sekarang adalah mantan suamimu, kamu tidak akan terlalu dekat denganku. Apa yang kulakukan salah sampai kamu tersinggung? Banyak sekali. Misalnya, Kamu sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Ki, tapi kamu masih berpura-pura. Seolah-olah Kicuan telah menyinggungmu. Ruan Yu memberitahumu. Kamu cukup tahu banyak ya?
Benar. Aku memang ingin menghentikan kerjasama dengan keluarga Qi. Bos benar saja. Untuk Tuan Bai. Kamu juga begitu, kan? Untuk teman, selalu membantu dengan sepenuh hati. Tapi aku penasaran. Di luar sana, kamu adalah dokter terkenal. Dan juga murid terakhir keluarga Gu. Setiap identitas yang kamu miliki adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh orang biasa. Mengapa kamu memberiku kesan seolah tidak peduli sama sekali? Bosu, yang bisa kulakukan tidak hanya ini. Tapi, apa hubungannya denganmu? Tuan Qi, masih banyak rahasia yang tidak kuketahui tentangmu. Aku sangat ingin tahu. Bos, maaf, tadi komplek mati listrik. Aku tahu. Iya, Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Maaf mengganggu. terima kasih. Asisten Yo, cari Bosu di sana. Dokter Qi, Bos Su memerintahkan untuk mengirimkan bubur teripang untukmu. Ini adalah masakan langsung dari Bos Su. Cepat makan selagi masih hangat. Tidak kusangka dalam hidupku, aku bisa memakannya. Suli masak bubur untukku. Sialan benar. Silakan masuk. Dr. Qi, Nona Lian, kenapa datang? panggil saja si Qi. Dr. Qi, ada waktu. Makan siang bareng yuk. Maaf, siang ada rapat. Gak bisa. Kalau malam ada waktu ga? Nona Lian, langsung aja bilang perlu apa. Makan-makan emang gak perlu banget. Ya udah aku langsung ngomong. Dr. Qi, ada pacar ga? Nona Lian, emang dulu kamu pernah bantu aku. Tapi aku juga mau bilang. Aku gak tertarik sama kamu kok. Gak apa-apa, aku yakin suatu hari bisa ngerayu kamu. Ya udah, kamu sibuk aja dulu. Dokter Qi, ada pasien UGD minta operasi. Maksa mau kamu yang tangani. Kondisinya gimana? Psikisnya udah? Cuma gegar otak ringan. Gak perlu operasi. Dokter UGD udah kasih tahu keluarga, tapi tetap maksa. Gak mau dengar. Mau kamu doang. Ayo kita lihat dulu. Kamu Dokter Qi itu? Dokter bedah otak terhebat katanya. Iya. Kudengar RS Haicheng punya dokter. Spesialis jantung otak top. Makanya aku pindahin. Anakku kesini pakai ambulans. Kamu masih muda amat. Beneran jago? Kondisi pasien? CT scan kepala udah? Gegar otak ringan. Rawat 2 hari nggak sembuh. Mereka maksa operasi. Pasien nggak mau operasi. Itu biasa. Tapi keluarga maksa operasi, baru pertama kali lihat. Beneran gak ada masalah. Tenang, cuma luka luar. Sama gegar otak ringan. Rawat 2 bulan sembuh. Jangan gitu. Dia kelihatannya baik-baik aja. Tapi menurutku di dalam, pasti ada pendarahan. Harus operasi. Apa hubunganmu dengan pasien? Aku bapaknya. Dalam situasi seperti ini, dia harus dioperasi. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apakah kamu bisa menanggung tanggung jawab ini? Semua indikator pasien normal, sama sekali tidak perlu operasi. Saya ayahnya. Saya bilang dia harus dioperasi. Dia harus dioperasi. Hari ini kamu harus mengoperasinya. Dokter, Ada apa? Tidak enak badan di mana? saya tidak mau dioperasi. Jangan buka otak saya. Tenang, tidak perlu operasi. Tenang ya. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan mengoperasinya? Kamu tidak boleh pergi.
Kamu harus dioperasi lagi, tidak bisa kamu pergi. Dari mana datangnya preman ini? Berani macam-macam dengan Dr. Ki. Orang seperti kamu. Kamu tidak boleh pergi. Saya segera ada operasi lagi. Kamu coba tenangkan keluarga pasien. Kalau tidak bisa, cari bagian medis. Baik. Dr. Ki, lihat saya sudah membantu. Sedikit, bisakah saya mengajak kamu makan? Nanti saja. Kamu tidak menolak. Saya anggap kamu setuju ya. Saya tunggu. Suli, pacarmu menemani kamu untuk pemeriksaan kehamilan. Selamat ya. Nona Lian, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Saya Diana tidak ada APA. Bagaimana bisa menuduh dia hamil? Suli, selera kamu memang tidak bagus. Katanya kamu untuk pria ini bercerai dengan mantan suamimu. Ya, bagaimana bisa kamu tertarik dengan orang dari desa? Tapi menurutku, pacarmu ini tidak seganteng mantan suamimu. Bai Yunfen adalah adik teman baik saya. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, hati-hati kepalamu saya hancurkan. Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Kamu di sini ngapain? Tentu saja untuk mengejar cinta sejati saya. Dr. Ki. Saya peringatkan kamu. Jauhi dia. Suli, kamu terlalu ikut campur. Saya mengejar Dr. Ki, ada hubungannya dengan kamu? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan mantan suamimu, bagaimana bisa mengendalikan dia? Karena saya Suli. Lian Siki ternyata ingin mengejar Dr. Ki. Sikap Ali terhadap Dr. Ki memang tidak biasa. Bagaimana bisa dua wanita yang begitu hebat berputar di sekitar pria ini? Kenapa kamu juga tertarik dengan Dr. Ki? Jangan-jangan kamu mau merebut pria dariku, ya? Siapa bilang aku suka dia? Jangan asal tuduh. Kalau tidak suka, aku yang akan mengejar Dr. Ki. Apa hubungannya denganmu? Kamu terlalu ikut campur. Kamu. Ali, dokter masih menunggu kita. Ayo pergi. Dokter, bagaimana kondisi saya? Sejauh ini, kondisinya baik. Tetap pertahankan. Bagus, tidak ada masalah. Terima kasih, dokter. Ali, kamu dengar apa yang dokter katakan? Saya tidak apa-apa. Aku sangat takut kambuh lagi. Ali, kamu dengar? Apa yang dokter katakan tadi? Dokter bilang saya tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, bagus. Biasanya saat pemeriksaan ulang, Ali selalu memegang erat hasil pemeriksaan. Bahkan setiap pesan dokter selalu dikonfirmasi berulang kali. Tapi hari ini, dia seperti kehilangan jiwa. Matanya kosong menatap keluar jendela. Ali, apakah kamu sedang memikirkan Dr. Ki? Ali. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Duluan ya. Terima kasih atas kerja kerasnya, Dr. Ki. Aku bawa kue untukmu. Sebentar lagi isi tenaga, lalu ganti baju. Dan aku ajak kamu makan enak. Terima kasih, Nona Lian. Tapi aku tidak suka makanan manis. Tidak makan juga tidak apa-apa, tapi bisa mengajak Dr. Ki makan. Tidak sia-sia aku menunggu berjam-jam. Kamu benar-benar menunggu selama itu? Iya, kamu tidak perlu khawatir. Ayo, aku traktir kamu makan enak. Nona Lian, dia sama sekali tidak menyetujui ajakanmu makan. Tolong jaga diri. Bos Su, siapa yang bilang tidak peduli tadi? Baru sebentar, kamu sudah khawatir dengan Dr. Ki. Bahkan pacar sendiri tidak jurus, langsung datang ke sini. Kamu benar-benar tidak puas dengan apa yang ada. Sikapmu tidak baik. Apa urusanmu? Dr. Ki, terima kasih. Sudah menyembuhkan Yunfen. Hari ini aku yang traktir. Makan, boleh? Jangan bicara soal makan ini. Bahkan kalau kamu mengejar Dr. Ki, bukankah harus ada urutan? Su, aku yang datang duluan. Kamu mau ikut siapa? Siapa yang bisa menolongku? Dr. Ki, adik kecil tadi siang bermasalah. Ada apa dengannya? Setelah kamu pergi siang tadi, ayahnya memaksa untuk memulangkannya. Kami tidak punya pilihan, akhirnya setuju. Tadi pusat gawat darurat menerima panggilan darurat. Katanya ada pasien di rumah sakit swasta. Dalam proses operasi, terjadi pendarahan hebat. Setelah kami tanya lebih detail, baru tahu. Ternyata itu adik kecil itu. Mana ada ayah seperti itu? Dia sekarang di mana? Masih dalam perjalanan. Dokter di ambulans bilang, keadaannya tidak baik, kita harus siap-siap. Cepat beritahu bandara untuk siapkan darah. Aku segera ke sana, cepat. Baik.
Nona Lian, hari ini benar-benar tidak ada waktu. Untuk makan denganmu, lain kali saja. Tidak apa-apa, Dokter Ki. Kamu sibuk dulu, aku punya banyak waktu. Semangat! Bos Su, lihat aku menang. Nona Lian, kamu masih belum mengerti? Makan bersama tidak akan ada lagi, kita berdua. Dia tidak mau. Camel. Kamu makan kue. Tunggu aku. Kalau bukan karena kamu tidak mau mengoperasi anakku, kami tidak akan pindah ke rumah sakit lain untuk operasi. Kalau tidak pindah, anakku tidak akan kenapa-kenapa. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berhenti denganmu. Lepaskan. Kamu sudah membuat anakku seperti ini, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu gila ya? Anakmu sebenarnya tidak perlu operasi. Kamu yang memaksanya pindah ke rumah sakit Putian. Sekarang terjadi masalah, kamu tidak introspeksi, malah menyalahkan kami. Aku tidak peduli, keadaan anakku sekarang semua karena dia. Pasien sudah sampai, jangan menghalangi aku memeriksa kondisi. Lepaskan. Aduh, lepaskan. Aku mengerti karena kamu ayah pasien, aku bisa memahamimu. Perasaan cemasmu sekarang, tapi jika kamu masih menghalangi. Aku memeriksa kondisi, jangan salahkan aku tidak sopan. Pergi. Kamu tidak boleh mengoperasi anakku, kamu sudah membuatnya. Seperti ini, apakah kamu ingin membuatnya lebih parah? Aku ulangi, lepaskan. Aku tidak lepaskan, aku tidak setuju kamu mengoperasinya. Kamu tidak boleh mengoperasinya, anak perempuan sialan ini. Kenapa belum mati? Kalau bukan karena rumah sakit swasta takut tanggung jawab. Aku tidak akan memindahkan orang ke sini, asal bisa menunda waktu. Aku tidak percaya anak sialan ini masih bisa hidup. Jika kamu mengoperasinya tanpa izinku, aku beritahu kamu, aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan berhenti denganmu. Benarkah? Saya ingin melihat siapa yang berani membuat keributan di rumah sakit. Kalian ngapain? Kamu selamatkan dulu, biar aku yang urus di sini. Lepaskan. Kamu tidak boleh melakukan operasi kerjanya. Kamu akan membahayakannya. Kamu yakin yang membunuh putrimu adalah dia, bukan kamu? Apa yang kamu omongin? Aku mungkin membahayakan putriku sendiri? Putriku sendiri? Kalau tidak ada, tunggu saja, tunggu sampai operasi selesai. Lepaskan. Pergi. Ada keluarga di sini? Saya. Putri saya selamat ya? Bagaimana bicaranya? Dokter Ki kami yang menanganinya. Malaikat maut pun harus melepaskannya. Tenang, operasinya sukses. Pasien sudah diselamatkan. Ini biayanya, bayar dan ingat untuk pulang. APA, masih belum mati? Masih harus bayar biaya rumah sakit? Aku tidak punya uang. Kenapa kamu seperti ini? Aku sudah melakukan operasi selama 7 jam, kamu belum pergi? Aku kasih tahu, kamu yang membuat putriku seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab padanya, kamu harus mengganti rugi. Biaya kerugian mental putriku, biaya rumah sakit. Kalau tidak, kita belum selesai. Kamu bajingan, kalau masih berani bicara sembarangan. Aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Haicheng. Aku tahu, seluruh Haicheng takut padamu, Bos Su. Hari ini kita lupakan, tapi dia harus mengganti rugi putriku, kalau tidak, kita belum selesai. Kenapa? Lepaskan aku. Dokter Ki, aku antar kamu pulang, ya? Kenapa kamu masih di rumah sakit sampai larut malam? Tuan Bai, ada yang tidak enak lagi? Hari ini aku sudah membantumu 2 kali. Kamu bicara seperti ini padaku? Terima kasih. Kalau mau berterima kasih padaku, ganti saja makan malam dengan Lian Siki jadi denganku. Bosu, kamu memang tidak sungkan ya? Kalau begitu kita sepakat, sampai jumpa besok. Oh ya, kamu jauhi Lian Siki. Dia pasti punya niat buruk padamu. Decuan, ada apa? Kenapa baru angkat telepon? Ada masalah besar, kamu tahu? Aku kemarin operasi seharian, HP mati. Ada apa? Sekarang cepat buka HP, lihat berita. Pasien itu tidak hanya memotretmu, tapi juga memutarbalikkan fakta dan memfitnahmu. Sekarang seluruh internet heboh, seluruh internet mencari kamu. Ayah ini awalnya menyerahkan putrinya sendiri. Dikirim ke rumah sakit Haicheng untuk operasi. Tapi ditolak oleh dokter Ki ini. Ayah ini sangat ingin menyelamatkan putrinya, jadi pergi ke rumah sakit swasta yang tidak bisa diandalkan. Ternyata rumah sakit itu keterampilan medisnya buruk, terjadi pendarahan hebat selama operasi. Dokter Ki ini tidak mau lembur, malah menolak operasi. Terlalu keterlaluan. Tidak ada yang merasa Dokter Ki ini tampan? Yang di atas, pergi ke forum ketiga kalau keluarga kamu bertemu. Dokter seperti ini, gimana? Apa kalian semua tidak menyadari, Dokter Ki ini? Ternyata kepala departemen, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Berita ini cukup panas, bagaimana kalau kamu beberapa hari lagi baru pergi ke rumah sakit? Tidak bisa, gadis itu baru saja keluar dari bahaya kemarin. Saya harus kembali melihat hari ini. Jangan-jangan Wang Changjian datang lagi membuat keributan. Kalau dia langsung pergi, habislah. Baiklah, kamu hati-hati. Semuanya lihat, dia itu Dokter Ki. Ternyata dia masih muda. Tapi hatinya begitu kejam, tidak tahu anak itu
Selamat atau tidak, kalau tidak selamat. Dia pantas dihukum mati. Jangan dengarkan omongan mereka. Tidak apa-apa, kalau opini seperti ini bisa mempengaruhi saya. Saya tidak akan sampai di sini. Dokter Ki, sebagai seorang dokter, tapi tidak mau mengoperasi pasien, tidakkah kamu merasa terlalu keterlaluan? Ada yang bilang, posisi kepala departemenmu ini dapat dari belakang. Apa komentar kamu? Anak itu baru belasan tahun, sudah meninggal, hatimu tidak merasa bersalah? Jangan bilang kalian, anak itu sudah meninggal. Bukankah begitu? Bukankah katanya pendarahan hebat, tidak tertolong? Sayangnya, anak itu saya selamatkan. Kalian sebagai wartawan, bahkan fakta dasar saja tidak bisa menyelidiki. Lebih baik pulang, mandi, tidur. Bawa orang-orang yang membuat keributan ini pergi. Baik. Semua orang baik, kalian harus ingat, tolong bela kami. Tolong bela anak kami, kakak. Tenang, kami pasti akan membela kamu. Walaupun dia mengusir kami, dia tidak bisa menutup mulut kami. Tenang, kami pasti akan melaporkan fakta ini. Ayo pergi, pergi. Terima kasih, tidak apa-apa. Benar-benar pertunjukan yang besar. Kenapa kamu juga membela Dr. Ki? Dia Hamper Memboneo. Seorang anak. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya mengatakan fakta. Wang Chenzhong, 40 tahun. Pengagron. Anak yang baru saja dioperasi itu. Bukan anak kandungmu, tapi anak tirimu. Anak tiri juga anak. Kurasa kau hanya ingin membantu. Dr. Ki lepas dari tanggung jawab. Kau sama sekali tidak saka anak tiriani. Beberapa kali bilang ke orang lain. Kau ingin dia cepat mati. Lihat, kecelakaan tidak membunuhnya. Lalu suruh dokter melakukan operasi otak padanya. Ingin dia mati di meja operasi. Tidak hanya itu. Anak tiri yang kau benci bisa hilang selamanya. Kau juga bisa sekalian menipu rumah sakit dapat uang. Aku tidak salah kan? Kamu ngomong sembarangan. Apa aku ngomong sembarangan? Polisi pasti akan membuktikannya. Tapi aku ingatkan kamu. Wang Chongjong. Tingkah lakumu di ruang gawat darurat tadi siang. Semua terekam CCTV. Bukan dengan beberapa kata sembarangan. Bisa selesai. Apakah kamu Wang Changjiang? Kami terima laporan warga. Ikut kami sekarang. Pak Polisi, saya tidak bersalah. Dr. Ki, tenang. Saya pasti akan membuat mereka memberimu laporan yang benar. Terima kasih, Nona Lian. Tidak apa-apa. Anggap saja ini hadiah perkenalan dariku. Kau Haryani sangat sibuk. Aku tidak akan mengajakmu makan. Aku antar kamu pulang saja. Dia baru saja mengantuk besar. Sekarang jika hal kecil seperti ini saja ditolak, juga tidak baik. Baik, kalau begitu merepotkanmu. Bosu, hari ini juga terima kasih. Sudah larut, kamu harus pulang. 2 hari lalu kamu membantuku di tangga. Hari ini aku balas sekali, kita sudah square. Sudah kuduga, kenapa Suli bisa datang tepat waktu. Ternyata mau balas budi ya. Square, baguslah. Ayo, tidak usah bicara lagi. Bosu, preman yang suruh saya selidiki ini. Sudah ketemu. Saya bilang, Anda pasti tidak menyangka betapa jahatnya preman ini. Tidak usah, sudah larut. Maaf Bosu, di jalan ada yang sengaja nabrak belakang. Jadi agak terlambat. Nabrak belakang. Lian Siki si wanita licik ini, demi pamer di depan Dr. Ki, benar-benar menggunakan segala cara. Bosu, bagaimana dengan data-data ini? Bawa ke kantor polisi. Ya. Pintu tidak ditutup, lampu juga tidak dinyalakan. Apa ada sesuatu yang terjadi? Ada apa? Kamu tidak enak badan. Sakit perut. Ada obat di rumah? Sial, baru saja habis. Suli, bisakah kamu membantuku? Sudah tahu, Suli pasti bukan orang baik. Dia tidak akan menambah masalah saja sudah bagus. Membelikan obat untukku? Mimpi. Sakit perut masih bergerak sembarangan. Tidak ada obat sakit perut di rumah, hanya ada obat penghilang rasa sakit. Kamu harus menyesuaikan. Sudah sakit perut, masih tidak makan tepat waktu. Kamu ini seperti ingin hidup lebih lama. Kapan aku punya waktu? Aku sehari 1 operasi. 7-8 jam. Aku tidak bisa keluar sebentar lalu kembali. Itu menakutkan. Dan mari belajar. Bertemu dengan Wang Changjiang si brengsek itu. Jadi lupa. Sekarang bagaimana? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Waktunya juga sudah malam. Mungkin kamu pulang dulu saja. Aku sudah membantumu sebesar ini, kamu malah berbalik arah.
Kamu ini terlalu. Aku yang pergi saja. Halo, pesanan takaaway Nona Lian. Kedepannya, makanan yang terlalu pedas seperti ini, kamu kurangi. Tidak baik untuk perut. Masih ada yang bisa dimakan saja sudah bagus, tidak pilih-pilih. Kamu suka Lian Siki. Aku baru kenal dia 2-3 hari. Tidak bisa dibilang suka atau tidak, bukankah sudah kuberitahu kamu? Untuk menjauh dari Lian Siki, Kedepannya kalau perut tidak enak, minum ini saja. boleh juga. Pesanan takaaway Lian Siki, aku makan besok saja. Kenapa kamu makan takaawayku? Aku sudah membantumu sebesar ini, makan takaawaymu saja tidak boleh. Ya sudah, makan saja kalau mau. Sangat tidak enak. Bosu, masih ada urusan apa lagi? Kalau tidak ada, kapan kamu pergi? Kalau begitu aku pergi sekarang. Kamu, Ada apa? aku masih ingin tahu sebenarnya kenapa. Kamu begitu membenciku, sudah, besok saja kita bicara. Halo, Kak. Berita di internet juga sudah kubaca. Kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa, cuma aku baca beberapa berita. Jumlah like di video-video ini, bukan cuma dari satu orang. Cuma dengan forward beberapa kali, nggak mungkin segitu. Gini, aku bantu selidikin, kalau di balik ini ada orang lain yang ngototin. Nanti aku kasih tahu kamu. Makasih, SIS. Aku bilang, Nona Uyang, kamu kok buru-buru banget cari aku, ada apa sih? Bukannya kamu suruh aku bantu selidikin info Dokter Ki? Begitu ada kabar, langsung aku datengin kamu. Info identitas Dokter Ki di dalam negeri. Ternyata nggak biasa. Kamu pasti nggak bakal nyangka. Intinya aja. Dokter Ki ini namanya Ki. Dari kecil tumbuh besar di Haicheng, tempat namanya Shangwu Village. Jangan lihat ini cuma desa. Dia itu juara kelas, aku nemu info dia dari kecil. Loncat kelas terus, umur 20 udah lulus S3. Terus lanjut studi ke luar negeri beberapa tahun, abis itu pulang ke Indonesia. Namanya Ki. Masih Ki yang itu? Ayah. Kok aku kayak pernah dengar di mana ya? Dan setelah pulang ke Indonesia, dia nggak cari kerja sama sekali. Hampir hilang dari pandangan semua orang, coba tebak. Dia ngapain? Dia nikah, percaya nggak? Kamu kok nggak ada reaksi? Emang harusnya aku bereaksi apa? Kamu nggak kecewa? Tapi kamu juga nggak perlu buru-buru kecewa, meski dia udah nikah. Tapi aku selidikin, beberapa waktu lalu dia cerai lagi. Dia baru-baru ini cerai. Wah, Nona, akhirnya ada reaksi juga. Kupikir kamu beneran nggak peduli. Kenapa dia cerai? Aku mana tahu, catatan kantor catatan sipil bilang gitu. Aku bisa selidikin segini udah hebat banget. Oke. Siapa yang nikah sama dia? Nah ini masalahnya, orang yang nikah sama dia. Informasi identitasnya, 1 titik pun nggak bisa ketemu. Orang ini, pastinya identitasnya nggak biasa. Apapun identitas orang ini, pasti bantu aku carikan. Siap, Bos Su, hamba pasti tunaikan untukmu. Pergi. Hamba mundur. Sudah sarapan? Belum.
Aku yang masak, cepat makan selagi hangat. Bosu, ini khusus masak untukku? Jangan berhayal, aku cuma masak untuk diri sendiri, kebetulan kelebihan. Wah, Bosu memang jago di dapur juga. Kamu yang kurang awas, aku memang sudah sempurna. Bosu, pagi-pagi begini datang ke rumahku. Masak untukku lagi. Tuan Bai tidak marah? Aku dan Yunfen bukan hubungan seperti yang kamu bayangkan. Dia cuma adik teman baikku, aku selalu menganggapnya sebagai adik. Bosu, coba kamu pikir. Apa Bai Yunfen anggapmu sebagai kakak? Kamu anggap dia adik, tapi kamu tahu apa isi hatinya? Itu cuma pemikiranmu sendiri. Sudah, aku mau mandi dan berangkat kerja, Bosu. Kamu perempuan, di sini terlalu lama. Nanti tersiar kabar tidak baik. Nona Su, kenapa belum pergi? Kamu tidak perlu sangat berhati-hati terhadapku. Tidak setiap orang seperti mantan istrimu. Dia sudah tahu soal pernikahanku? Benar, karena wanita brengsek itu, sekarang aku sama sekali tidak tertarik pada wanita. Masih banyak ikan di laut, ngapain terpaku pada satu bunga? Sepertinya dia sangat menyakitimu. Bosu, pernahkah kamu lihat wanita mana? Dari menikah sampai cerai, 3 tahun penuh. Semua diurus asisten? Wanita mana yang menikah 3 tahun tidak pernah lihat suaminya sekali? Bukannya ini keterlaluan? Memang keterlaluan? Siapa dia? Sudah lama berlalu, ngapain dibahas lagi? Pada wanita brengsek tidak perlu iba. Aku bantu kamu. Bosu, jangan-jangan karena aku jomblo. Kamu tertarik padaku? Jangan berhayal, aku cuma karena kamu menyelamatkan Yunfen, lagi pula. Kondisi Yunfen sangat tidak stabil. Kamu dokternya, bukankah aku harus menjilatmu? Kebetulan, aku pada Bosu. Tipe Xio wanita galak tidak tertarik. Dan lagi, aku tidak suka Margasu. Hei, Margasu salah apa padamu? Bosu kalau sekarang dia mau pergi. Nanti jangan lupa tutup pintunya. Halo, Kak. Ki, soal yang kamu minta aku cari tahu, sudah ada hasilnya. Memang benar, ada orang yang sengaja memanaskan berita ini dari belakang. Makanya, dalam semalam, beritanya langsung meledak. Apakah itu keluarga Bai? Memang adikku, langsung tebakannya tepat. Benar, keluarga Bai yang bermain di belakang layar. Aku melakukan segalanya dengan hati nurani yang bersih, begitu juga dalam interaksi dengan orang lain. Selalu jujur dan baik hati, jadi tidak mungkin ada musuh. Apalagi sampai ada yang disebut musuh. Hanya Bai Yunfan itu. Hanya dia yang begitu membenciku. Bai Yunfan ini tampaknya rendah hati dan sopan, tapi di balik itu hatinya sangat jahat. Kalau urusan Wang Changjiang terus dibiarkan, bisa membuatmu hancur reputasinya. Aku tidak peduli siapa dalam Bai ini, apakah itu Bai Yunfan atau keluarga Bai. Karena keluarga Bai sudah terlibat, maka aku akan membuat mereka membayar mahal. Bos, ada masalah di keluarga Subai. Apa masalahnya? Keluarga Bai dilaporkan karena penggelapan pajak, buktinya sudah jelas. Bai Dingtian sudah dibawa untuk penyelidikan. Tuan Bai menunggumu di bawah gedung kantor, katanya mau menunggu sampai malam. Dia ingin bertemu denganmu, mungkin untuk meminta bantuan untuk keluarga Bai. Apakah kamu mau menemuinya? Bilang ke Yunfan, malam ini aku sibuk. Antarkan dia pulang saja. Baik. Oh ya, kamu tolong selidiki. Siapa yang melaporkan keluarga Bai, dan kenapa tiba-tiba mereka menargetkan keluarga Bai? Baik. Aduh, belanja hari ini bikin aku lelah banget. Membelikan sesuatu untuk ibuku ternyata susah juga. Kenapa? Menyesal? Bukannya kamu yang bilang mau kasih kejutan? Untuk tante? Kejutan memang benar, tapi memilih barang-barang ini terlalu sulit. Seperti baju tidur ini, aku pilih-pilih sampai pusing. Memang banyak modelnya, tapi yang ini, yang terakhir ini. Tante pasti suka. Tentu saja, menurutku ibuku pakai apa saja pasti cantik. Dia memang cantik alami. Kamu memang cerewet. Wah, Dr. Ki. Beli banyak barang untuk wanita ya. Dr. Ki memang tidak kekurangan wanita, ya Ali. Lihat, Dr. Ki beli baju tidur untuk wanita loh. Dr. Ki lagi pacaran ya belakangan ini. Dasar milet sampah, lu lagi NIH. Waktu itu belum cukup dimaki ya? Yunfen, ayo pergi. Ali. Nggak penasaran siapa pacarnya Dr. Ki? Itu loh, yang suka nempel-nempel tiap hari. Nona Lian kan? Begitu perhatiannya Tuan Bai, kenapa nggak urus aja? Keluarga sendiri? Bokap lu aja hampir nggak keluar dari penjara. Masih ada waktu mikirin cewek? Lu tahu dari mana? Berita di internet banyak, wajar aja gue tahu. Tuan Bai pasti paling tahu. Kekuatan internet, kan? Gue kasih tahu, di internet itu bohong. Bokap gue nggak mungkin masuk penjara.
Jangan bilang ke gue, bilang aja ke hakim. Ollie, tolong bantu keluarga kami. Bokap gue nggak mungkin ngelakuin hal ilegal kayak gini. Jadi nyebarin sembarangan. Video keributan medis Wang Chanjiang. Lu dalangnya, ya? Iya enggak Ali. Tolong, selamatin bokap gue. Gue cuma percaya bukti. Ollie. Foto mesra Tuan Bai peluk bahu Nona. Udah semua diatasi, nggak viral juga di internet. Banyak masalah lain, gue udah semua tekan. Foto-foto yang diambil diam-diam keluarga Bai cuma pengen supaya kasus keluarga Su nutupin masalah keluarga Bai. Mau maksa cucu gue bantu bersih-bersih keluarga Bai. Kalau dia ada pertimbangan, nggak bakal sama keluarga Bai. Terus-terusan bertahun-tahun. Apalagi sampai cerai sama Ki. Nenek, cari saya? Pertama, lu sirai demi Bayun fan. Sekarang malah keambil foto sama dia. Nyaris jadi headline. Dasar kurang ajar. Beneran mau nikah sama dia? Nek, Yunfeng cuma adik saya. Lagian, pernikahan butuh perasaan, gue nggak bakal nikah. Sama orang yang nggak gue suka. Sifat kayak gini, siapa yang lu suka? Anak bagus kayak dia aja. Nggak disuka, malah dicerain. Gimana mau punya cicit kalau kayak gini? Dulu kalau nggak cerai, sekarang cicit gue. Udah bisa beli kecap sendiri. Kamu, aku marah sekali. Pergi saja. Nenek, tenanglah, jangan marah. Kalau begitu, aku pergi. Jaga kesehatan, bye. Masuk. Paman Li. Kenapa kamu datang? Tuan Ki, lama tidak bertemu. Nenek sangat merindukanmu. Dia ingin kamu pulang malam ini, makan malam bersamanya. Aku disuruh menjemputmu. Beberapa hari yang lalu. Baru saja Mas Li. Kalau ke rumah Su, takutnya ketemu dia, tidak enak. Paman Li, aku tidak akan datang. Ah, Tuan Ki, nenek benar-benar merindukanmu. Maaf sekali, Paman Li. Ah, baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tapi kamu harus sering-sering pulang ke rumah lama. Jenguk nenek. Hello. APA. Nenek kenapa? Baik, aku tahu. Paman Li, nenek kenapa? Nenek tiba-tiba sakit kepala, dokter keluarga tidak ada di rumah. Cepat pulang ke rumah lama lihat. Ah Paman Li, aku ikut denganmu. APA. Benarkah? Bagus sekali. Ayo, Tuan Ki, silakan. Nenek, laporan pemeriksaanmu sudah aku lihat. Tubuhmu sangat sehat, tidak ada masalah. Istirahat beberapa hari saja sudah baik. Baik, sekarang sudah merasa lebih baik. Aku sudah suruh dapur siapkan makanan kesukaanmu. Kamu tinggal makan malam bersamaku, ya? Baik nenek, aku akan tinggal makan malam bersamamu. Baik. Bos Su. Baru saja ada telepon dari rumah lama, bilang nenek sakit kepala. Kambuh lagi. Apa? Sakit kepala kambuh lagi? Sekarang bagaimana? Bos Su, jangan khawatir, nenek tidak apa-apa. Mantan suamimu baru saja pulang melihat. Nenek langsung lebih segar. Apa? Ini tidak masuk akal. Dia orang kasar dari desa. Bisa lebih pintar dari dokter? Kalau begitu, mantan suamimu perlu aku bantu. Atasi. Kemarin dia tidak mau terima uang, dia masih memikirkan. Posisi menantu keluarga Su masih dipertimbangkan untuk memiliki tempat di keluarga Su. Sekarang kamu beli beberapa mobil mewah, tambah beberapa properti. Semuanya dialihkan ke dia. Kalau mau putus, ya putus yang bersih. Dia sudah memanfaatkan nenek sekali. Aku tidak ingin dia memanfaatkan nenek untuk kedua kalinya. Ini Bos Su. Terakhir kali. Masalah keluarga Ki, nenek tidak bisa membantumu. Kamu sering-seringlah kembali untuk melihat nenek. Ada apa saja, cerita sama nenek. Kamu ini,
Meskipun sudah bercerai dengan Suli si gadis nakal itu, tapi nenek masih menganggapmu sebagai cucu menantu. Nenek, aku mengerti. Nenek, kamu belum punya cucu menantu. Tapi ternyata bertemu, kenapa dia datang? Kalau sudah kembali, cepat duduk. Hei. Makan bersama, sudah lebih dari 3 tahun, kalian berdua. Belum pernah makan bersama nenek, kan? Iya, nenek. Xiao Qi. Cepat makan. Xiao Qi, makan. Bos Su. Selamat malam. Dokter Qi. Kenapa kamu membenciku? Aku hanya merasa tidak adil untuk mantan suami Bos Su. Sudah bercerai. Masih ada orang yang bergosip di belakang. Mantan suaminya adalah orang desa. Tingkah lakunya kasar, sama sekali tidak pantas untuk ahli. Perceraian memang tidak bisa dihindari. Jangan sampai kamu karena hal ini salah paham dengan ahli. Bos Su. Kamu juga berpikir begitu tentang mantan suamimu. Aku tidak suka orang yang berkeluarga Su. Hei, apa kesalahan orang yang berkeluarga Su padamu? Ahli ramal sudah bilang, aku dan orang yang berkeluarga Su tidak cocok. Kenapa aku tidak berpikir? Ternyata kamu. Qi. Mantan suami. Apa kamu dia? Xiao Qi, bukankah itu mantan suamimu? Gadis nakal, tidak bisa bicara baik-baik. Kalau begitu sekarang, harus memanggilmu Dokter Qi, Tuan Qi. Atau mantan suami? Ah, Bos Su, karena kita sudah bercerai. Bagaimana kalau kamu tetap memanggilku Dokter Qi seperti dulu? Sudahlah. Cepat duduk, kita makan sambil ngobrol. Anak ini tiba-tiba pulang tanpa bilang-bilang. Aku sudah menyuruh dapur hanya menyiapkan masakan favorit Xiao Qi. Tidak apa-apa, yang penting Xiao Qi suka. Kenapa terdengar aneh saat dia menyebut Xiao Qi? Sepertinya ada yang tidak pas. Xiao Qi, datang duduk di samping nenek. Baik, Nenek. Dokter Qi, kamu duduk di sini saja. Oh iya Nenek, aku tiba-tiba ingat ada hal penting. Mungkin aku tidak bisa menemani Nenek makan. Bagaimana kalau lain kali? Aku duluan ya. Kamu. Anak ini sekarang baru tahu rindu Xiao Qi. Cepat kejar dia. Ingin menemani Nenek makan. Kenapa dia pulang? Aku benar-benar sial. Status mantan suami juga ketahuan. Aku sangat sial. Bertemu denganku, kamu merasa sial, ya? Kenapa kamu mengejarku? Tidak perlu menemani Nenek makan? Aku ingin berbicara denganmu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Dari menikah sampai bercerai. 3 tahun. Kita bahkan tidak pernah bertemu. Sekarang membicarakan ini, apa gunanya? Sudah lama berakhir. Tidak. Bukan seperti yang kamu bayangkan, pernikahan ini sejak awal. Hanya ikatan kepentingan. Aku juga hanya menuruti kata nenek, terpaksa menikahi. Orang asing, aku tidak ingin menghadapi pernikahan tanpa cinta. Jadi, aku tidak pernah bertemu dengan orang itu. Hanya saja. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu itu kamu. Sekarang. Orang yang aku sukai. Qi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Suli. Kamu pikir kita masih mungkin? Kenapa tidak mungkin? Pernikahan itu bagi kita cuma salah paham. Kita melewatkan proses kenal, jatuh cinta, dan memahami satu sama lain. Tapi sekarang beda, kita bisa mulai lagi. Kau Tuan Qi, aku Nona Su.
kita bisa pelan-pelan saling mengenal. Lalu jatuh cinta. Ki, aku benar-benar bodoh. Ki dan Ki, aku tak pernah mengaitkannya. Asistenku menyelidikimu lama sekali. Padahal ada di depan mata. Tapi aku tak tahu. Nanti aku pulang, pasti potong gajinya. Suli. Asistenmu menyelidikiku, pasti susah payah. Gaji itu. Jangan dipotonglah. Baiklah. Kalau begitu kau janji padaku. Beri kita kesempatan kenal lagi, ya? Tidak. Kenapa aku harus? Aku tahu. Pertama kali. Oh tidak. Beberapa kali ketemu. Aku Ki. Ki dari Kiang. Yi dari permainan catur. Halo Ki, senang berkenalan lagi. Aku Suli. Su dari tiramisu, Li dari fajar. Namamu ada Yi, artinya kita seimbang. Dan namaku ada Li. Lambang fajar, apakah artinya? Kita bisa mulai lagi, punya masa depan indah. Bosu, kita sudah sepakat. Jangan suruh asisten menyampaikan pesan. Seminggu, minimal, temani nenek makan 3 kali. Dan juga, identitasku harus ganti. Adegan mantan suami. Kau pasti sudah bosan lihat, kan? Baik Dokter Ki, aku janji.